Nyolado bulan. Iya, baru ngerapi. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak hebat. Alhamdulillah untuk komitmennya sudah partisipasi di kegiatan JIMET kita yang ke-7 hari ini. Sambil menunggu yang lain masuk, kita mulai. Halo. Ya? Cek. Izin nggak ya, masih di perjalanan soalnya. Siap. Oke. Pak Denny Oke. gimana? Oke, nanti kalau untuk diskusi ngikut ya. Ya kalau sampai ikut ya. Oke, siap. Somat salah kamar, Somat masuk. Salah kamar yang mana? Nanti yang mau izin sholat silahkan ya. Oke, izin share screen ya kakak-kakak ya. Sudah muncul? Belum. Tata atau kelihatan? Kalau sudah muncul kasih emot jempol. Oke, baik. Di JIMET yang ke-7 ini kita masuk ke modul 1.5 yaitu tentang penyusunan kurikulum pembelajaran PJOK. Untuk JIMET ini seperti biasa akan saya ingatkan kembali untuk kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu menyalakan kamera jika sedang tidak ada kegiatan yang urgent. Terus selanjutnya mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara atau menyampaikan pendapat. Hadir seutuhnya, hadir dari awal JIMET sampai selesai JIMET. Menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand jika ingin menyampaikan pendapat ataupun bertanya ataupun izin. Untuk gangguan teknis merupakan hal wajar, tapi asal jangan ketika ditanya hilang sinyal. Tujuan sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda sesi hari ini yang pertama itu backward design, terus pengembangan kurikulum PJOK, yang terakhir pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Aktivitas yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, menurut kakak-kakak nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa paham kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Yang ingin menyampaikan langsung silahkan raise hand, ataupun ingin menuliskan jawaban di kolom chat silahkan. Oke, Kak Denny silahkan. Kak Denny, raise hand. Kepencet kak. Oke, Kak Raila silahkan, raise hand. 9. Kak Raila 9. Alasan Kak Raila untuk berada di skala 9? Ya, karena saya pelan-pelan sudah memahami maksud dan tujuan dari pelatihan ini sebagai refleksi dasar buat guru PJOK untuk kini dan ke depannya. Terima kasih. Oke, keren, mantap. Oke, selanjutnya yang raise hand udah tutup. Baik, itu menurut Kak Raila dan kakak-kakak yang lain, adakah yang ingin menyampaikan untuk skala dari 1 sampai 10, seberapa paham sih dengan kurikulum PJOK? Silakan raise hand atau tuliskan jawaban di kolom chat. Ini sebagai bagian dari refleksi ketika kita menjadi guru ya. Yang belum hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasbi. 7, iya, 8, 9, 10. Yang mancing Hasbi. 11.
11 berarti kurang 2. Hasbi sama Mitra. Firza. Mitra Firza lah ada balik. Mitra. Firza balik. Balik ke PMI Pondok Mertua Indah. silakan Pakai kakak-kakak gitu Zoom, nyambil. Pak. Ya, nyambil ditulis di kolom chat berapa skala kakak-kakak dari 1 sampai 10 tentang pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Silakan tulis di kolom chat. Kak Raila 9, terus yang lainnya Kak Wahyu, Kak Rusnita. Kak Rusnita nih senior nih. Mungkin Di mana nulis di WA nih, Kak? Di HP nih, Kak. apa? Nulis chat lewat mana ya? Nulis Nih, chat lewat kolom- mana nih? Sebentar, saya coba masuk lewat HP. Kalau udah nengok langsung susah. Pesan dalam panggilan. Titik-titik 3 tuh. Titik 3. Udah tuh pesan dalam panggilan. Oke, siap. Ada. Oke. Aman. Hidupnya tuh Kak kalau. Ade. Kak Tata, mana Kak Tata ya? Kak Tata sebagai senior nih. Kak Tata, berapa skala Kak Tata tentang pemahaman Kak Tata terkait kurikulum PJOK? Nah, Kak Tata kan mau calon kepala sekolah nih. Coba Kak Tata Waduh. sampaikan gitu. Iya, dia nominasi kepala sekolah. Kak Tata, hilang sinyal. Yang mau izin sholat nanti silakan ya, sampaikan di kolom chat ataupun raise hand ya. Boleh. Soalnya nanti sampai kurang lebih setengah 3. Jam 1, jam 2, setengah 3, hampir jam 3 lah mungkin. Wahyu, terang kamera Bapak ya. Ganteng ya hari ini ya. Mendepan matahari. Glowing. Oke, saya lihat dulu yang paling rendah di sini skalanya. 7. Oke, Kak Wahyu. Dipilah, Wahyu dipilah. Kak Wahyu silahkan sampaikan. Ya, sampaikan alasannya Kak Wahyu bisa menempatkan diri di skala 7. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk skala mungkin saya berani ngisi 7, Kak, karena pemahaman tentang kurikulum ini belum sepenuhnya kalau misal mau sampai 100, tapi sedikitnya mungkin paham sedikit, Pak. Jadi belum berani kalau ngisi 9, 10. Jadi standar PK 7 saja. Terima kasih, Kak. Oke, baik Kak Wahyu, terima kasih atas jawabannya. Berarti kalau untuk tahap pemula ya mungkin kan masih baru juga di dunia pendidikan dan tidak terlibat di dalam penyusunan kurikulum mungkin ya. Yang di sini yang terlibat dalam penyusunan kurikulum ada nggak? Oke, Kak Tata, silakan sampaikan Kak Tata. Skala berapa Kak Tata? 5 lah. Waduh, calon kepala sekolah 5. Ketik. Bisa Kak Tata sampaikan alasannya kenapa Kak Tata bisa ada di skala 5? Kakak Sila. Iya. Men kurikulum berubah terus. Lah pening kepala, lo cepat nilai tuh. Jadi Benar. pening kepala. Kita lo mau nyingok apa lah baru puli. Ini pertama kali buto lo mado. Oke. Berarti Kak Tata sekarang untuk di Kumer ini masih di skala 5. Oke, nanti mungkin setelah kegiatan PKG ini insya Allah ya naik levelnya ya, nggak di 5 lagi ya. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Oke, Kak Firza. Silakan Kak Firza. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjutkan ke slide selanjutnya terkait dengan kegiatan ini. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kita flashback ke modul kita yang di awal. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak? Silakan sampaikan jawabannya di kolom chat. Di kolom chat ya Kak Tata ya. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah.
12 ini. Hasbi belum ditelepon. Agak spesial Hasbi guys, Soman nih. Halo, Kak Hasbi, kita Jimit ya? Oke, silakan masuk ya. Kalau belum ke modul, ya di link tuh ada di link di grup. Oke, assalamualaikum. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sangat sederhana sekali. Ini aja paling sangat sederhana sekali. Oke, silakan Kak Muhammad Nur Hidayat sampaikan jawabannya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut Kakak Nur Hidayat. Silakan Kak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dulu. Jadi tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama tuh mengembangkan anak secara keseluruhan. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, tapi juga mengembangkan mental, emosional, intelektual, dan kesehatan, Bu, secara bersamaan. Mungkin itu saja tujuannya, Bu, kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ini berarti jawaban secara umum ya Kak, langsung detail ya, bukan hanya mengenai fisik, tapi juga mengembangkan mental, sosial, emosional, dan kesehatan juga ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan Kak Ahmad Andika. Oke, Kak Gama Haraisan. Oke, silahkan Kak Gama, sampaikan. Oke, terima kasih kakak-kakak semua, izin menjawab dari pertanyaan Kak Fasil. Mungkin apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Mungkin yang saya tulis di kolom komentar itu mungkin hanya umumnya saja. Mungkin spesifiknya tujuan yang bisa saya sebutkan yang pertama mengembangkan kebugaran jasmani, yaitu dengan mengembangkan kebugaran jasmani, peserta didik memiliki tubuh yang sehat dan bugar melalui berbagai aktivitas fisik. Setelah itu mungkin meningkatkan keterampilan gerak peserta didik
dengan cara menguasai berbagai keterampilan gerak khusus. Selanjutnya, menampakkan nilai-nilai sportivitas dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan mental dan emosional dengan membantu peserta didik mengurangi stres, meningkatkan percaya diri, dan mengembangkan kemampuan bersosialisasi melalui aktivitas fisik. Dan membentuk pola hidup sehat, dan yang terakhir mengembangkan minat dan bakat peserta didik yang muncul. Mungkin itu Kak dari saya. Baik, terima kasih Kak Gama atas jawabannya, sangat detail ya apa yang disampaikan oleh Kak Gama. Oke, selanjutnya ada Kak Ade yang raise hand, silakan Kak Ade sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Yang pertama menurut saya itu sebenarnya tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah, pertama anak-anak tidak merasa bosan. Kenapa tidak merasa bosan? Karena anak-anak itu dari masuk dari pagi sampai siang itu biasanya kan ketemu dengan pelajaran matematika. Nah, jadi anak-anak itu selain dengan pelajaran olahraga, anak-anak itu terlalu merasa bosan. Makanya adanya pelajaran PJOK di sekolah itu, anak-anak itu menjadi senang. Nah, itu saja menurut saya, Pak. Intinya dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu membuat anak menjadi senang. Karena anak-anak bisa bermain di luar. Itu saja menurut saya, Kak. Maaf beda dengan yang di kolom chat ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Ade atas jawabannya. Ya, apa yang disampaikan kakak-kakak tadi memang merupakan tujuan dari pembelajaran PJOK ya. Itu secara detailnya sebagai sebagai salah satu pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, benar. Karena pembelajaran di seharian kan anak dalam kelas. Nah, kalau ketemu PJOK itu pasti di luar kelas. Terus sebagai untuk membangun kebugaran anak-anak, terus untuk melatih sportivitas dan percaya diri tadi itu sangat benar ya. Dalam hal ini apa yang disampaikan kakak-kakak tadi sudah benar dan bisa saya simpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran PJOK itu yang pertama yaitu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, itu untuk yang tujuan yang pertama. Terus untuk tujuan yang kedua itu membantu dan memberi dukungan mereka dengan memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan seperti yang kakak sampaikan tadi, untuk melatih sportivitas dan kerjasama itu juga termasuk ke dalam tujuannya. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir itu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, itu adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah. Oke, saya lanjut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran PJOK di sekolah? Kalau aman, kasih emot jempol. Kalau silahkan raise hand. Aman ya? Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Di mana yuk? Di pondok. Pondok ranking. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, mau dia K13, mau dia Kumer, itu apakah kakak-kakak selama ini sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kakak-kakak kalau sudah memahami silahkan kasih emot jempol. Berdasarkan yang sudah disampaikan tadi, saya anggap kakak-kakak sudah mulai memahami ya apa dari tujuan dari kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan itu bisa dicapai?
Menurut kakak-kakak, apakah tujuan itu bisa dicapai? Kalau bisa dicapai, silahkan kasih emot. Oke. Nah, kalau berdasarkan untuk di kurikulum Merdeka, untuk tujuan itu silakan kakak-kakak menyesuaikannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, seperti yang sudah kita sampaikan di awal-awal kegiatan pembelajaran, bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan dari kurikulum Merdeka itu bisa tercapai. Untuk pemahaman tujuan umum pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Untuk TP itu capaian pembelajaran dan TP itu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kalau tidak mau berpedoman dengan yang dibagikan oleh pemerintah, itu kakak-kakak bisa mengembangkan sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Untuk pembelajaran diferensiasi itu TP-nya nggak mesti ngikut dari CP ya kakak-kakak ya. Silahkan kakak-kakak susun sendiri. Kalau untuk sementara ini, saya kalau untuk menyusun kegiatan pembelajaran nggak selalu melihat ke patokan ke buku. Karena untuk di buku itu, untuk ukuran anak kelas 2 SD itu sudah harus bisa membaca, sedangkan masih ada peserta didik yang masih mengeja. Jadi dalam hal ini untuk TP-nya saya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, bagaimana kita bisa menilai bahwa pengajaran yang kita lakukan itu sudah mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal? Silakan yang ingin menyampaikan pendapat, silakan raise hand ataupun tulis jawaban di kolom komentar. Silakan raise hand juga biar lebih cepat. Kalau mau raise hand, raise hand. Bagaimana kita bisa memastikan atau kita sudah tahu bahwa tujuan pembelajaran yang kita sampaikan ke peserta didik itu melalui kegiatan atau aktivitas pembelajaran sudah tercapai? Jika ada yang menyampaikan, silahkan raise hand. Di sini kita tidak ada salah benar, karena di sini kita sama-sama saling belajar dan saling berbagi. Jadi silahkan sampaikan saja apa yang kakak pahami dan apa yang kakak ketahui. Silahkan. Silakan Kak Raila Dharma. Oke, bagaimana memastikan agar bagaimana cara memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar masyarakat tujuan? Memastikannya itu kita lihat dari peserta didik kita sendiri. Jadi misalnya materi yang kita berikan, nah kita berikan kesempatan dia untuk berargumen tentang apa yang kita berikan. Nah dia akan menjelaskan apa manfaat dari yang kita berikan. Jadi caranya kita langsung memastikan kita langsung ke anaknya, sasarannya, ke peserta didiknya. Kita tanya, dia akan menjawab. Dari mulai awal sampai akhir yang kita berikan itu benar-benar dia tahu. Artinya misalnya cara menendang sepak bola kaki ini misalnya kita ajarkan dari awal tekniknya seperti ini. Nah di akhir kita ambil kesimpulan. Seandainya dia mengerti cara menyerang seperti ini dengan gayanya, dengan posisi tubuhnya, terus manfaatnya dia sudah bisa berargumentasi secara benar, walaupun tidak begitu benar. Tapi artinya tujuan pembelajaran kita sudah nyampai ke anak. Itu saja saya rasa. Kita langsung gali ke anaknya. Insya Allah mereka, makanya kita berikan kesempatan di kurikulum mereka ini anak ini bebas. Dia bebas berargumentasi kritis terhadap siapapun. Karena kita sebagai bukan guru sekarang, kita hanya sebagai fasilitator buat mereka. Jadi benar-benar tujuan pembelajaran kita ini, kebutuhan mereka yang kita pikirkan, bebas untuk mereka. Itulah yang saya ketahui untuk di kurikulum Merdeka. Sebagai tujuan kita benar-benar menyasar kepada mereka dan mereka bisa menerima itu. Terima kasih, Fasil. Oke, baik Kak Raila, terima kasih atas pendapatnya terkait dengan bagaimana cara kita bisa mengetahui
apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Tepat sekali ya Kak ya, itu bisa kita lihat dari hasil akhir dari kegiatan pembelajaran ataupun proses pembelajaran yang kita laksanakan, baik itu proses dari kita ataupun proses dari peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Memang benar sekali bahwa untuk kurikulum merdeka ini peserta didik dibebaskan. Bebas itu dalam arti untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut bebas dalam upayanya untuk tujuan pembelajaran tersebut. Bebas dalam arti ini bukan bebas sebebas-bebasnya. Dan ini juga perlu disampaikan juga ke orang tua ya. Jangan sampai ketika orang tua berpikir bahwa agak meleset ini sedikit, sekalian penguatan juga. Kalau untuk kurikulum merdeka ini sering dianggap bahwa peserta didik akan naik kelas. Nah, sedangkan untuk di kriteria kenaikan kelas di kurikulum itu, kalau di kurikulum sekolah saya itu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu untuk kenaikan fase. Nah, untuk di fase itu dia dari fase A ke fase B itu, A itu memang dia sudah mahir atau sudah fasih untuk berada di fase A, baru bisa dia naik ke fase B. Tapi kalau dia masih dalam satu fase, kelas 1 dan kelas 2 itu memang harus naik kelas, nggak bisa naik kelas. Kalau untuk kategori dinilai. Terus juga kalau untuk selanjutnya ada lagi kehadiran. Kalau di kurikulum itu kehadiran juga berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Jadi 90% itu kehadiran wajib ya. Kalau lebih dari 10% tidak hadir, dengan catatan tanpa keterangan, maka itu bisa memastikan peserta didik tersebut tidak naik kelas. Terus yang ketiga untuk kriteria kenaikan di kurikulum merdeka ini yaitu karakter dan akhlak. Nah, jika peserta didik tersebut memang dinilai karakternya atau akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam kurikulum merdeka, maka bisa kemungkinan untuk tidak naik kelas. Nah, itu intermezzo ya kakak-kakak ya. Jadi ketika menyampaikan dengan orang tua mau nuntut anaknya harus naik kelas, makanya jawabannya sudah kita pegang seperti itu. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Untuk ini tadi bungkus ya Kak ya. Dan ini juga bisa kita lihat dari refleksi ya, dari refleksi yang kita lakukan. Nah, dilihat bagaimana cara anak menanggapi atau melihat dari aktivitas pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Jadi dari refleksi juga bisa kita lihat bagaimana pembelajaran yang kita ajarkan hari ini apakah sudah sesuai dan sudah dapat mencapai tujuan. Kita balik lagi ke slide awal tadi, yaitu di sini kita akan mempelajari proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum 3 tahap di bawah ini. Kalau selama ini kakak-kakak untuk menyusun rencana pembelajaran nih, pertama yang dimulai dari apa dulu kalau kakak-kakak biasanya? Yang pertama, misalnya ini kan dia ada 3 kan, dia menyusun tujuan pembelajaran, terus yang biasanya di RPP itu, terus urutan selanjutnya itu aktivitas pembelajaran, terus yang terakhir dia penilaian pembelajaran, seperti itu kan? Kalau kakak-kakak apakah memang sesuai urutan yang itu atau ada teknik lainnya dalam menyusun modul ajar? Silahkan Kak Raila Dharma Rasen. Silahkan kakak-kakak yang ingin menyampaikan bagaimana sih cara kakak selama ini untuk menyusun pembelajaran modul ya, modul ajar. Kalau menurut sesuai urutannya, kalau sesuai urutannya yang ada di modul ajar itu yang pertama TP, menentukan tujuannya dulu, terus selanjutnya aktivitasnya apa, baru terakhir itu asesmennya ya. Nah, kalau untuk backward design ini dia ada yang berbeda. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana sih kakak-kakak menyusunnya, apa sesuai dengan yang saya sebutkan tadi atau ada yang berbeda dari kakak-kakak? Silahkan disampaikan. Kalau berbeda, disampaikan berbedanya di mana. Kalaupun sama, silakan kasih emot jempol atau raise hand jawab sama. Suara saya aman? Aman. Oke. Silakan Kak Nitra. Bagaimana sih Kak Nitra menyusun modul ajar selama ini?
Ya, maksudnya apa enggak sama dengan seperti yang saya sebutkan tadi. Pertama kita menentukan dulu TP. Selanjutnya kita membuat aktivitasnya apa. Selanjutnya kita ke asesmen. Jujur ya Kak Sila, kalau untuk modul ajar sama sekali memang nggak paham. Tapi kalau untuk RPP ya masih terbilang modul ajar nih masih gimana ya, masih ribet masih ininya. Apalagi ini ada tugas lagi untuk modul ajar nanti. Suruh membuat untuk, nah jadi memang masih menerawang, masih di awang-awang, belum terlalu ini. Jujur saja ini bukan fakta atau bukan ini kenyataan saya sih. Masih bertanya-tanya, minta sama teman bagaimana ini, masih belum paham bener untuk modul ajar. Mana alurnya, mana yang harus penilaian, mana yang CP-nya, atau mana tujuannya gimana. Agak ribet sih menurut saya. Mungkin itu saja kalau saya. Jujur. Oke, ya. Baik, terima kasih Kak Mitra atas jawaban jujurnya. Saya hargai itu ya. Kalau untuk menyusun modul ajar. Memang kebanyakan sih karena sekarang ini kan sebab praktis ya. Kalau mau praktek download aja gitu kan. Kalau mau supervisi download aja. Tapi kalau saya pribadi, kalau untuk supervisi itu modul ajarnya nyusun sendiri karena kalau download itu otomatis TP-nya sudah ada. Tujuan pembelajarannya sudah ada di modul ajar yang kita download. Nah, tapi kalau kita menyusun sendiri, kalau kita menyusun sendiri itu TP-nya kita menyesuaikan dengan peserta didik. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau untuk backward design ini, untuk backward design ini dia kebalikannya. Memang benar nih, yang pertama itu kita mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, cuman dia metode atau penilaiannya itu di kedua. Baru setelah itu dia masuk ke aktivitas. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi kan kadang-kadang kita untuk tujuan pembelajaran itu kita lihat dari penilaian ya, hasil penilaian kita. Nah, baik itu rubrik ataupun karakternya itu dilihat dari penilaian. Nah, untuk melihat bagaimana tujuan itu tercapai, atau bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut, baru kita menyusun strategi pembelajaran ataupun aktivitasnya kita susun kalau mengikut dari proses backward design. Nah, kalau kita ingin peserta didik tersebut mampu, misal tujuannya nih mampu mempraktekkan senam lantai seperti itu. Nah, maka tujuan pembelajarannya tadi TP-nya ya, TP-nya yang setelah diidentifikasi dari CP untuk TP-nya itu peserta didik mampu melakukan gerak senam lantai secara mandiri, seperti itu misalnya. Nah, untuk melakukan itu, bagaimana sih strategi pembelajaran yang kita berikan? Seperti itu. Kalau kan rubriknya untuk penilaiannya itu misalnya secara mandiri, secara berkelompok, terus misalnya dengan bantuan teman, seperti itu kan, ataupun dibantu guru. Nah, untuk mencapai bagaimana sih cara kita bisa membuat peserta didik tersebut melakukan senam lantai secara mandiri. Bagaimana sih strateginya? Nah, mungkin dari strategi tersebut, misalnya nih, pertama kita mempraktekkan kepada peserta didik bagaimana cara melakukan senam lantai yang ingin kita ajarkan dengan benar. Terus selanjutnya, peserta didik menonton video. Terus selanjutnya lagi peserta didik melihat langsung atau mencoba langsung dulu sebelum masuk ke penilaian, mencoba langsung bagaimana melakukan gerakan tersebut. Nah, itu adalah strategi pembelajaran kita. Bagaimana upaya kita yang kita susun agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, kalau untuk di backward design ini, itu kebalikannya. Kalau selama ini saya membuat kegiatan menyusun modul ajar ya. Kalau saya menyusun modul ajar itu yang pertama ya identifikasi CP untuk membentuk TP, selanjutnya menyusun aktivitas ataupun strategi pembelajaran, baru terakhir di metode penilaian. Nah, kalau untuk backward design ini dia dibalik. Kalau yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran, selanjutnya dia ke metode penilaian. Baru nanti yang terakhir merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, setelah kita menentukan bentuk penilaiannya,
baru kita membuat strategi pembelajaran agar peserta didik dapat menyesuaikan dengan penilaian seperti itu. Jadi kita menyusun dulu penilaiannya, maunya seperti apa sih penilaiannya. Nah, dan penilaian ini tetap disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait kalau tentang penyusunan modul ajar nanti ada itu ya, ada timingnya ya. Kalau untuk sekarang ini baru bayangannya saja dulu terkait dengan proses backward design. Ada yang ingin kakak-kakak tanyakan, silakan raise hand. Ataupun kalau kakak-kakak pas atau bungkus, silakan kasih emot jempol. Oke, Kak Nitra, silakan. Kak Nitra, bentar ya, saya nyolok tabel dulu ya, Nikas ya. Oke. Sebentar, Kak. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Kak Nitra. Oke, begini Kak, maksudnya ini kan backward design ya, artinya kebalikan, ini ya alur nih yang kebalik. Pokoknya ini untuk menyusun ini, berarti kalau menggunakan metode backward design, kita tes ataupun di lapangan misal, berarti kita uji dulu anak tersebut, ataupun karena kan harus penilaian, dan ini kan baru capaian, habis itu penilaian, baru kita menurut strategi. Nah, berarti ini kita dari mana maksudnya kita dapat bahwa anak ini untuk penilaian tersebut? Nah, maksudnya kan biasanya memang kita kan bagaimana dari capaian kita pikir untuk gimana strateginya untuk menghadapin biar anak tersebut dapat mencapai hasil yang akan kita inginkan. Nah, ini hasilnya dulu atau penilaiannya dulu, berarti kan anak harus dapat penilaian yang segini, berarti kita sudah merancang penilaiannya. Habis itu baru kita membuat strategi. Memang ada sih kemarin pas memang di modul kemarin memang pembelajarannya memang ini modulnya backward design. Cuman memang agak kurang rancu karena memang tidak ada yang memberi saran. Ya, untuk membuat modul ini cuman dalam proses ini apakah dua-duanya memang harus, maksudnya lebih baik yang ketimbang yang mana maksudnya Kak untuk yang ini nih. Tapi kalau untuk menurut orang untuk metode backward design ini juga lebih bagus daripada yang biasa. Nah, ini yang masih rancunya untuk metode backward design. Terima kasih Kak untuk tanya. Oke, baik, terima kasih Kak Nitra atas pertanyaannya. Ada kakak-kakak yang ingin menyampaikan masukan terkait ini? Kalau ada silakan raise hand. Kalau enggak, oke, Kak Firza, silakan. Ya, izin Kak. Yang dibahas ini kan terkait penyusunan modul ya, kalau sepemahaman saya. Tapi saya tadi kurang terlalu mendengarkan, jadi karena masih di jalan, jadi ya kurang tahu lah. Tapi ini sepemahaman saya. Yang dibahas ini kan tentang penyusunan modul. Berarti kita itu kan modul sama RPP itu sama sebenarnya. Hanya bedanya ya dia lebih kompleks saja. Nah, untuk masalah di sini kan awal kita tentu kita dapat CP ya kalau tidak salah ya. Setelah kita dapat CP itu kita menentukan kita mau TP-nya apa. Nah, yang berbeda di sini kan hanya kita susun pembelajarannya bagaimana atau kita susun dulu penilaiannya bagaimana. Kan cuma seperti itu. Kalau kita sudah susun pembelajarannya bagaimana, otomatis penilaian akan mengikuti dari proses pembelajaran. Tapi kalau kita susun penilaiannya dulu bagaimana, ya otomatis pembelajarnya akan mengikuti penilaian. Kira-kira bedanya seperti itu. Mana yang lebih bagus itu sama menurut saya. Hanya enaknya menyusun pakai yang mana. Kira-kira seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak Firza. Terima kasih atas masukannya. Oke, dilanjutkan Kak Raila. Silakan. Kak Raila Daresen.
Ya, dari saya sebetulnya paham yang apa ditanyakan dengan Pak Nitra tadi. Betul, betul. Karena memang kita sebetulnya kebingungan dalam hal ini. Nah, daripada kita bingung, kita satukan persepsi. Sebetulnya betul ya kata-kata Pak Firza. Ini kan proses pengembangan dari modul ajar. Jadi pertama-tama kita itu harus kita lihat dulu tujuannya dulu. Capaian kita nih, pembelajaran kita ini capaiannya mau seperti apa. Ini sebetulnya strategi sebetulnya. Ini juga strategi nih. Strategi kita membuat modul. Ini strategi kita membuat modul. Jadi kita lihat tujuan capaian pembelajaran mau seperti apa. Kita mau seperti apa nanti hasil akhirnya. Diferensiasi produknya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita coba dulu, kita metode penilaian dulu, kita buat dulu rubrik-rubrik kita seperti ini, buat rubrik ini. Nah, di saat kita menentukan metode penilaian, kita akan terbentur oleh ada masalah. Nah, temuan-temuan kita ini, nah inilah yang dibuat untuk yang ketiga nih. Baru kita rencana, oh seandainya saya menilai bentuk rubrik seperti ini loh yang akan terjadi. Seandainya dengan rubrik ini loh yang akan terjadi. Nah, setelah membuat ini, kita baru yang ketiga ini merencanakan pengalaman belajar tadi. Kita dulu kita belajar. Oh, ini strategi yang dibuat. Maka kita buat strategi dulu. Strategi ini dibuat supaya metode yang kita buat itu tercapai maksimal. Maksudnya kena dengan metode yang kita buat rubrik kita. Rubrik ini kan kita sendiri Pak Ditra yang buat. Kita sendiri, karena kita kurikulum merdeka kan kita buat. Misalnya rubriknya nilai A ini seperti apa nantinya. Oh sempurna, misalnya B seperti apa. Di situ kita dapat temuan-temuan. Oh seandainya di begini ada terbentur begini loh masalahnya. Nah, ini yang kita buat strateginya. Begitu menurut informasi yang saya terima, yang saya pelajari selama saya dengar beberapa kali pelatihan PKG dan sebagainya itu seperti itu. Kita lihat, kita menemukan masalah di dalam metode penilaian kita, baru kita buat strategi. Ini kan kerangka kita untuk membuat pengembangan kurikulum di modul ajar. Begitu menurut informasi, menurut hemat saya yang saya terima Pak Nitra. Mudah-mudahan kita sering-sering kumpul begini, mudah-mudahan kita sering membuka wawasan kita. Itu Kak Basil, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Raila atas masukannya. Oke, terkait dengan ini saya sampaikan sedikit juga ya. Kalau untuk untuk format backward design ini benar seperti yang disampaikan oleh Kak Raila, itu bagaimana kita sendiri yang mengatur strategi kita untuk mencapai penilaian tersebut. Nah, dan untuk penilaian ini, Kak Nitra tadi kan bertanya nih, bagaimana sih cara kita menentukan penilaiannya? Nah, dalam kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka ini, maka kita guru diwajibkan melakukan tes diagnostik awal. Nah, di dalam diagnostik awal ini, kita sebagai guru itu wajib untuk melakukannya karena agar kita dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, kalau untuk dalam hal ini nih, contohnya kalau semoga kakak-kakak memang walaupun tidak rutin ya, tapi setidaknya pernah melakukan tes diagnostik awal, karena sangat diperlukan untuk menentukan penilaian dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik saya guru kelas ataupun untuk guru PJOK. Ini contohnya nih, misalnya kan tidak semua dalam PJOK itu semuanya tentang praktek ya, praktek gerakan nggak semua kan, pasti ada tentang materinya. Nah, kalau seandainya nih kakak-kakak ingin mengadakan penilaian harian terkait materi ya, materi tentang gaya hidup sehat. Nah, untuk penilaiannya itu, metode penilaiannya ya, boleh pemahaman peserta didik disampaikan secara lisan, itu secara lisan, terus pemahaman peserta didik boleh disampaikan secara tulisan, ataupun ingin disampaikan peserta didik dalam bentuk nyanyi, boleh. Nah, untuk menentukan itu, kakak-kakak harus tahu dulu minat peserta didik itu apa, terus peserta didik itu kalau disampaikan lewat nyanyi, dia lebih percaya diri nih terkait materinya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk mengetahui itu, harus dilakukan tes diagnostik awal. Itu untuk penilaian. Nah, kalau balik lagi ke merencanakan pemahaman belajar dan strategi pembelajarannya, kalau kakak-kakak nih sudah tahu nih,
bahwa ada peserta didik yang misalnya dalam kegiatan praktek nih bakal ada peserta didik yang kesulitan nih karena dia obesitas nih. Nah, boleh nih dalam strategi pembelajarannya kakak sampaikan melalui metode konten. Dan metode konten itu berisi berupa video, ada peserta, mungkin ada peserta didik luar atau dari luar sekolah lain yang mampu melakukan gerakan pembelajaran yang kakak inginkan, seperti itu. Itu bisa menjadi sebagai bentuk motivasi kepada peserta didik. Nah, kan kita tahu nih kita bakal melakukan penilaian, kriteria penilaiannya seperti apa nih yang mau kita susun. Nah, dari hal itu kakak bisa berpikir nanti, oh kalau aku ingin peserta didik ini melakukan role ke depan, nah gimana sih strategi yang harus aku lakukan? Jadi kayak gitu. Jadi ketika kakak sudah berpikir, oh untuk penilaian role ke depan ini penilaiannya kayak gini. Nah, untuk membentuk itu, kalau untuk peserta didik yang obesitas, apa sih yang harus saya lakukan? Nah, jadi ketika kakak berpikir, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih pengalaman belajar yang harus saya bagikan? Nah, dalam hal itu, kakak memang awalnya kan pasti kakak-kakak selama ini juga kita pasti sudah menentukan penilaian. Penilaian itu enggak serta-merta langsung memberi nilai seperti itu ya. Tapi menyusun dulu, menyusun penilaian. Jadi kan misalnya seandainya nih, saya mau ulangan tentang penjumlahan nih. Nah, berarti penjumlahannya itu berarti harus susun ke bawah. Nah, kita sudah ada bayangan, berarti harus susun ke bawah. Seandainya saya berbagi pengalaman saya ya, berarti susun ke bawah. Nah, pesertaku didik aku ini ada yang nggak bisa berhitung nih. Gimana ya strategi penyampaian saya? Nah, dari penyampaian saya itu, misalnya saya menunjukkan cara berhitung menggunakan benda konkret, cara terus bisa dari video, ataupun juga menggunakan jari. Jadi setelah penilaian tadi kita rancang, kita bisa tahu bagaimana sih cara supaya peserta didikku tadi mampu, dengan catatan kita sudah melakukan tes diagnostik awal dan kita sudah tahu apa sih kebutuhan peserta didik kita, apa sih minatnya, seperti itu. Jadi untuk ini balik lagi ke kita sebagai guru, gimana sih cara merancang metode pembelajaran yang tepat. Nah, kalau terkait dengan nyaman mana yang lebih baik, itu seperti yang disampaikan oleh Kak Firza, mana yang nyaman menurut kakak? Kan kita kalau mau menyampaikan pembelajaran itu, kita mengutamakan kita yang menyusunnya nyaman, peserta didik yang mengikuti aktivitas juga nyaman. Jadi balik ke kakak-kakak lagi, mana yang nyaman? Karena selama ini juga terkadang kita juga sudah menerapkan proses big word design ini, cuma kita tidak menyadari karena kan ya istilah-istilah baru itu kan banyak munculnya sekarang, kayak pembelajaran berdiferensiasi itu kan sudah lama muncul. Tapi kalau untuk proses big word design ini kadang-kadang juga sudah kita lakukan, cuman karena kita merasa urutan dari RPP atau modul ajar itu yang seharusnya awalnya itu dari mulai CP, TP, baru ke aktivitasnya, baru ke penilaiannya. Jadi kita merasa selama ini bahwa itu adalah bentuk pakemnya dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, padahal terkadang kita sebelum menentukan aktivitas itu kita sudah tahu dulu penilaiannya bagaimana ya harus saya lakukan. Nah, untuk itu saya harus metode apa ya? Jadi nanti coba kakak-kakak buat modul ajar. Buat modul ajar sih, buat aja nggak apa-apa. Kan dalam hal ini tidak ada yang salah nih. Kita kan namanya juga belajar. Coba buat aja nanti, karena nanti kan ada sesi menyusun modul ajar. Kalau bisa nih, upayakan jangan yang kopas, kalau bisa. Tapi saya nggak melarang juga sih kopas dari pemerintah, karena kan memang sudah dibagikan dari pemerintah juga. Nah, tapi kalau memang pengen mencoba pengalaman menyusun modul ajar, silahkan dicoba, nggak apa-apa Kak, nggak ada salah, nggak ada yang bisa menyalahkan juga. Nanti kita bisa berbagi di mana letak kurangnya, di mana perlu ditambahkan, ataupun juga ada kawan-kawan yang lain bisa menerima hal-hal yang baik yang kakak bagikan. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan kakak? Kak Nitra, cukup? Cukup. Oke, aman. Kakak-kakak yang lain, pas? Kalau pas, kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Oke, baik. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Pesan kunci dari backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kurikulum dengan CP yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan pembelajaran dan penilaian. Untuk aktivitas kedua itu penyusunan program PJOK.
kurikulum yang berbasis standar. Nah, manakah yang benar definisi di bawah ini? Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Terus yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Terus yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, silahkan kakak-kakak tulis di kolom chat. Contohnya seperti ini. Kalau dia salah seperti ini, saya kasih sampel ya. Di chat misalnya 1 salah, misal ya contoh ya, 2 benar, 3 salah. Nah seperti itu, silakan kakak-kakak tulis seperti itu di kolom chat. Kalau kurang jelas tulisannya saya perbesar lagi. Nah. Silakan tuliskan di kolom chat benar atau salah pernyataan definisi yang saya tampilkan. Suara saya aman? Aman, Oke. aman. Silakan kakak-kakak sampaikan. Oh, segi sampai 2:30. Belum. Nak makan? Tidak bisa berangkat. Mana kakak Hasbi? Siap kakak, hadir kakak. Di pesawat mana, Kabi? Di planet Mars.
Oke, baik. Terkait jawaban kakak-kakak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Kak Hasbi, benar. Kak Dilas, benar. Kak Wahyu, salah. Kak Raila, salah. Kak Ade, Kak Hasbi. Oke. Oke, terkait dengan jawaban kakak-kakak, untuk kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, di dalam kurikulum itu kita bukan hanya tentang kurikulum tentang keterampilan saja ya, tapi banyak hal-hal lain yang dimuat di dalam kurikulum. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini salah. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas ya. Terus yang untuk pernyataan yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, buku teks peserta didik ini merupakan bagian dari kurikulum, bukan suatu kurikulum. Jadi buku teks ini merupakan sumber belajar untuk menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Jadi buku ini hanya merupakan bagian dari kurikulum. Jadi untuk pernyataan ini juga salah. Terus yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, untuk pernyataan ini benar. Karena di dalam kurikulum itu adapun yang harus dipelajari peserta didik itu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, sampai di sini aman? Aman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yang pertama itu struktur kurikulum, selanjutnya CP, yang ketiga itu pembelajaran dan asesmen, yang selanjutnya penggunaan perangkat ajar, dan yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, ini jawabannya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan itu, yaitu agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira untuk kita semua agar dapat menyusun program yang relevan, yang sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, dalam hal ini terkait juga untuk kegiatan P5 ya. Untuk P5 juga dia harus menyesuaikan dengan aset yang ada di sekolah. Jadi ataupun yang sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik, ataupun sesuai dengan kultur yang ada di mana peserta didik tinggal. Jadi kalau selama ini sering sih saya menyusun kurikulum operasional. Saya udah beberapa tahun ikut dalam penyusunan kurikulum. Ada juga sekolah yang kopas kurikulumnya. Dalam hal ini ada ya, tapi mungkin insya Allah bukan yang di BINU juga sih. Nah, terkait dengan ini sebenarnya sih saya kurang setuju ya, karena emangnya sama nih antara yang dibutuhkan oleh sekolah kita di BINU misalnya dengan sekolah yang di Sungai Liat atau sekolah yang di daerah saya, daerah Parit, apakah sama harus dengan sekolah yang ada di lingkungan kota, seperti itu. Jadi kalau next ke depannya kakak-kakak berkesempatan untuk menyusun kurikulum, nah silahkan boleh copy paste boleh, prinsipnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi, jangan plak ketiplek, karena nanti untuk pengembangan kurikulum ini terkait juga dengan rapot pendidikan. Di rapot pendidikan itu terlihat jelas nih, apa nih yang kurang dari sekolah kita. Nah, di dalam kurikulum nanti ada penekanannya, di visi misinya juga ada. Terus untuk program rangka kerja ya, program rangka kerja kepala sekolah itu juga ada nanti berkaitan dengan rapot pendidikan. Jadi dalam penyusunan rapot kurikulum ini nggak bisa kita plek ketiplek, karena harus menyesuaikan juga dengan rapot pendidikan. Kalaupun tidak ada pemeriksaan sih aman. Cuman kalau kan kita sudah tahu nih, tapi masih kita lakukan ya setidaknya harus ada perubahan lah. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu menjadi hal yang biasa gitu. Kita bisa salah, asal jangan biasa salah. Itu aja prinsipnya. Jadi untuk next ke depannya insya Allah kita menyusun kurikulum itu walaupun kita copy paste, tapi setidaknya sudah kita modifikasi menyesuaikan dengan apa sih yang dibutuhkan di sekolah, apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oke, selanjutnya
Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, bagaimana sih kakak-kakak selama ini merancang program PJOK ataupun aktivitas pembelajaran PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan jawabannya ditulis di kolom chat ataupun mau raise hand. Oke, sudah ada yang raise hand. Silahkan. Oh, Kak Wahyu chat. Izin makan. Oh, silakan Kak Wahyu makan, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jika ada yang ingin menjawab, silahkan raise hand. Ataupun ada yang ingin menuliskan di kolom komentar, kolom chat, silakan. Oke, Kak Raila dan Mas, silakan sampaikan. Merancang program PJOK dari pengembangan kurikulum ini mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik dulu. Menimbangkan bakat dan minat peserta didik. Dengan kita menimbang bakat dan minat ini, kita dapat merancang memenuhi kebutuhan belajar kita bisa mengembangkan memenuhi kebutuhan peserta didik sepenuhnya. Kita lihat dari konteks minat dan bakatnya dulu itu untuk merancang. Itu dari saya, Prasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Raila Dharma. Ya, tepat sekali ya. Yang pertama kali yang harus dilihat itu ya minat dan peserta didik. Minat peserta didik, kebutuhan peserta didik, apa sih yang dibutuhkan peserta didik, apa sih minatnya. Nah, jadi untuk minatnya bisa dikembangkan lagi, untuk kebutuhannya harus kita penuhi sebagai guru. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua itu, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas PJOK? Silahkan Kak Tata. Sampaikan jawabannya biar kami yang junior-junior ini bisa belajar dari senior. Apa saja yang selama ini Kak Tata anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas PJOK? Nggak makan nih. Nggak apa-apa, sambil ngomong. Apa sih hal yang bernilai untuk dipelajari peserta didiknya? Pasti bagian dari PJOK. Tujuan pelajaran jelas. Oh, Kak Wahyu, silakan Kak Wahyu. Jangan langsung. Sehat Bismillah. Izin jawab Kak. Kalau saya apa saja yang menjadi sesuatu yang bernilai ya Kak? Iya. Kalau menurut saya rasa saling menghargai Kak. Karena dengan ada perasaan saling menghargai, mereka akan bisa menerima perbedaan antara teman-temannya. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Wahyu, silahkan. Ada lagi yang ingin menyampaikan terkait dengan hal ini? Silahkan. Silahkan disampaikan.
Oke, silakan yang raise hand itu Kak Raila Dharma. Silakan Kak Raila Dharma. Oke, selain menghargai, ada rasa kepedulian. Nah, kepedulian ini yang sangat bernilai. Misalnya dia melihat rekannya kurang pandai, kurang cakap dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, dia langsung turun sebagai tutor sebaya. Dia mendekati rekannya dan dia mengajarinya. Mungkin izin dulu dengan kita memberikan semacam pemantik bahwa coba temannya diajari. Nah, dia ada rasa peduli, dia mengajari temannya. Nah, dengan diajari temannya, dia lebih mendekati, insya Allah yang tidak bisa jadi bisa. Itu yang sangat bernilai bagi saya. Nah, saling peduli dengan kekurangan yang ada pada temannya. Itu dari saya, Kak Fasih. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi yang menyampaikan? Kak Gama. Silakan kakak-kakak yang lain ingin menyampaikan pendapatnya. Kardiles. Oke, Kak Firza, Firefly dan sportivitas. Tadi yang disampaikan soalnya kami kan dari SD nih. Kak Firza sama Kak Ardiles nih, SMA sama SMA. Untuk yang kedua ini, selama ini kakak sebagai siswa pendengar untuk di kelas PJOK. Nah, oke, Kak Tata, silakan Kak Tata, sampaikan. Tata Raisen, silakan Kak Tata. Oke. Satu keterampilan motorik, pengetahuan olahraga, kebugaran fisik, kesehatan dan gizi, kerjasama tim dan sportivitas. Cukup ya Kak? Udah. Oke, baik. Terima kasih Kak Tata atas penyampaiannya. Nah, terkait dengan hal-hal yang bernilai untuk dipelajari ini, saya simpulkan itu terkait dengan keterampilan, pengetahuan, dan fisiknya. Iya, karakternya juga ya. Keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya dari karakternya itu merupakan sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas PJOK. Oke, untuk slide selanjutnya. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua? Atau memasukkan hal-hal yang sudah kakak sampaikan tadi ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana sih kakak-kakak bisa membuat sesuatu yang bernilai di dalam PJOK tadi terlihat? Ataupun juga kakak-kakak bisa menyusun atau merancang pembelajaran PJOK itu sebagai pembelajaran yang bermakna. Bagaimana sih upaya kakak-kakak untuk mengintegrasikannya itu ke dalam proses pengembangan kurikulum? Silakan tulis jawabannya di kolom chat.
Oke, ditunggu jawaban kakak-kakak yang lain nih, baru dua yang jawab. Oke Kak Gema, silakan sampaikan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan? Nah, menurut saya, mungkin metode pertama sekali yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kenapa? Dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, peserta didik tertarik akan pembelajaran tersebut. Dengan adanya rasa yang senang, menarik pembelajaran PJOK, peserta didik akan merasa dirinya dibutuhkan di dalam pembelajaran itu. Nah, dengan rasa yang bahagia, menarik dalam pembelajaran itu, akan muncul pembelajaran aktif dari peserta didik tersebut. Nah, dengan menggunakan metode seperti permainan dalam pembelajaran itu akan menuntut peserta didik terlihat aktif. Kemudian setelah dengan peserta didik rasa yang menyenangkan, peserta didik aktif, kemudian kita dapat menentukan materi yang relevan. Nah, dengan adanya rasa yang menyenangkan, kemudian munculnya keaktifan dari peserta didik, kita dapat memilih materi. Nah, setelah ada munculnya materi, ya terakhir ya mungkin penilaian. Nah, dari penilaian ini kita dapat melihat tercapainya proses tujuan dari peserta didik tersebut, apa yang kita ajarkan. Mungkin itu Kak Fasil dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Gema atas masukan atau jawaban dari Kak Gama ya. Oke. Nah, benar sekali apa yang sudah Kak Gama sampaikan, bahwa kita harus menciptakan pembelajaran menyenangkan, karena dalam kegiatan pembelajaran itu yang paling utama itu adalah peserta didik senang untuk datang ke sekolah. Mulai dari senang dengan gurunya, senang dengan lingkungan sekolahnya. Jadi kalau peserta didik dari awal sudah malas untuk datang ke sekolah, jadi kemungkinan untuk melakukan pembelajaran pun mereka sudah merasa bosan. Jadi saya seringkali pembelajaran PJOK itu pasti ada setelahnya pembelajaran matematika. Karena kalau dari awal mereka udah pelajaran matematika malas lah kayak gitu. Jadi harus bisa mengatur, harus pandai mengatur. Jadi harus kita tahu nih, pembelajaran ini mungkin akan membosankan untuk anak-anak. Jadi kita bisa menentukan lingkungan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik agar pembelajaran itu diminati oleh peserta didik. Terus kakak-kakak di sini jawab juga melakukan pendekatan terhadap peserta didik, penggunaan metode aktif dan inovatif, terus melakukan refleksi. Selanjutnya ada juga mengidentifikasi apa yang
bernilai dari proses serta merefleksikan pengalaman. Selanjutnya memperhatikan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, dalam hal ini sudah kakak-kakak lakukan dan selama ini sudah kita jalankan. Cuman terkadang kan kita dengan istilahnya yang membuat kita bingung. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Mungkin nanti yang perlu ditambahkan adalah melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui apa sih kebutuhan peserta didik, apa sih minat peserta didik. Mungkin itu saja untuk pengembangan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakter peserta didik. Nah, dalam hal ini tidak terlepas ya, dalam kegiatan pembelajaran itu tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Terus, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan tahapan, dan teknologi. Nah, tidak lupa juga untuk melakukan pengembangan program PJOK ini, kita harus melakukan pemetaan aset terkait dengan teknologi. Nah, ada nggak sih teknologi yang bisa dipakai di sekolah? Kalau memungkinkan sinyal nih, misalnya sinyalnya kesulitan. Nah, sebelum menyampaikan video pembelajaran, di rumah itu sudah kita download dulu videonya. Nah, besok pagi kan kita nggak perlu sinyal nih kalau ingin menampilkan video karena videonya sudah di-download. Terus cakupan dan tahapan, alokasi jam pelajaran. Nah, ini perlu juga disesuaikan, jangan sampai materi yang kita sampaikan meluber dari jam pembelajaran. Mungkin kalau yang disampaikan itu melakukan berbagai variasi mungkin tidak membosankan, tapi kalau kita cuma menggunakan metode komando dan ceramah, kemungkinan rasa bosan itu pasti muncul. Terus juga nih, waktu. Nah, harus disesuaikan juga nih. Kalau untuk suatu materi itu berapa banyak sih waktu yang diperlukan, berapa kali JP sih yang digunakan untuk melakukan pengembangan program PJOK. Nah, selanjutnya juga konteks masyarakat. Ini menyesuaikan dengan pemetaan aset. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan dengan faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Kalaupun pas, silakan emot jempol. Iya. Memperpanjang pertimbangkan minat dan setelah itu. Oke, saya lanjut. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, kata kunci yang kita bahas dari karakteristik kurikulum merdeka itu yang pertama, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Terus yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ini termasuk ke dalam pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang terakhir itu fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial dan budaya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa untuk pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu karakteristik peserta didik. Nah, kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam peserta didik. Apa sih yang sudah terbentuk dari peserta didik? Bagaimana sih wujud dari peserta didik tersebut dalam hal ini baik itu fisik ataupun kebutuhan sosial emosionalnya, dan juga kalau terkait dengan perkembangan zaman nih. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengikuti nih sesuai perkembangan zaman. Kalau zaman dulu kan metode untuk konten nih hanya disampaikan melalui ceramah atau gambar saja. Nah, kalau kita sudah mengikuti perkembangan zaman, nah bisa jadi kita dengan melakukan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau untuk misalnya kalau dulu kan kita main tunjuk nih kalau mau bergiliran, misalnya si A maju, si B maju, atau mengikut absen. Nah, kalau untuk pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman, boleh dengan metode spin. Kalau di luar lapangan nih, kan kesulitan nih untuk menentukan nih, membuat spin kalau nggak pakai layar. Boleh di mode manual spinnya, nggak apa-apa. Dalam hal ini kuncinya kita harus kawah. Ya, intinya kalau kawah baca, bukan asak kawah saro, bukan. Tapi memang realitasnya, realnya itu asak kawah saro.
Kawah muat sepin berarti nak besaro-saro berbuat ke sepin dari kardus. Kawah ngasih pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik berarti nak besaro-saro nak nyari atau mau melakukan tes diagnostik ataupun pendekatan personal ataupun mengidentifikasi profil peserta didik seperti itu. Jadi intinya asak kawage saro tapi insya Allah pacak. Oke, saya lanjutkan lagi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, terkait dengan quotes yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada enggak yang ingin kakak-kakak tanyakan terkait dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Silahkan, ada yang ingin bertanya, raise hand. Ki Hajar menuntun segala kodrat. Dan perlu diingat, kodrat itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu kita sebagai fasilitator harus bisa menyesuaikan dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat perkembangan zaman. Kita masuk ke dalam, Mbak. Kita masuk ke dalam. Silakan dipahami kalimat dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan ini. Ataupun dengan pembelajaran kurikulum merdeka nih. Ada enggak yang ingin kakak-kakak sampaikan ataupun tanyakan nih? Kan Ki Hajar Dewantara ini terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, ada enggak yang ingin kakak-kakak tanyakan terkait dengan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, terus juga P5 ataupun penyusunan modul? Silahkan di akhir-akhir sesi ini silahkan kakak-kakak tanyakan. Karena nanti endingnya tetap ada kita penyusunan modul. Nanti bisa saya share contoh modul saya yang sudah saya susun. Nah, silakan kakak-kakak. Saya juga kemarin itu download ya. Download untuk TP-nya, tapi untuk di aktivitasnya saya menyesuaikan untuk diferensiasinya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kak Nitra terkait itu penyusunan modul. Untuk penyusunan modul itu ya kalau untuk mengikut kodrat alam berarti di dalam modul itu kita harus sesuai dengan kebutuhan anak. Kalaupun dia sesuai dengan kodrat zaman berarti di dalam penyusunan modul ajar itu kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya penggunaan IT ataupun dengan game-game yang terbaru yang seru itu bisa diselipkan di dalam modul. Dan jangan lupa nih ice breaking kakak-kakak. Nah, ice breaking itu sangat perlu nih untuk meningkatkan fokus peserta didik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sedikit lagi kita nambah karena kita tadi agak lewat jamnya. Takutnya belum terpenuhi time span-nya. Oke, Kak Deni, silakan Kak Deni. Sudah sampai Kak Deni? Nah, baru sampai. Makasih Kak Sila. Oke, silakan. Izin kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan tentang bahasan kurikulum merdeka dan dari pendapat Hajar Dewantara ya. Iya. Terus masalah kodrat dan zaman. Oke, menurut saya itu kurikulum yang sangat bagus Kak, karena metode pembelajaran ini kan ikut perkembangan zaman, kata Kak Sila tadi menggunakan game, ya kan. Terus karakter anak pun mungkin berbeda-beda, ya kan. Kan mungkin berbeda karena mereka sudah menggunakan gadget. Dan yang ingin saya tanyakan ini untuk memajukan pembelajaran PJOK ini mengikuti perkembangan zaman,
yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu memang harus elit ya Kak ya. Benar, Kak. Bahkan bimbingan baru anak. Seperti itu Kak ya. Maaf kalau salah. Kak Denny suaranya agak putus-putus yang di sesi akhir. Boleh diulangi yang bagian akhir. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara kan pendidikan ini masalah apa ya? Kurikulum Merdeka ini kan berpatokan dengan perkembangan zaman dan apa ya tadi ya? Kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat zaman dan kodrat ini manusianya tadi. Oke, cukup Kak, itu aja pertanyaannya. Oke, terkait ini memang benar Kak bahwa kita sebagai guru itu harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam anak. Dalam kodrat ini, kodrat alam itu ya karakteristik peserta didik. Mengapa harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik? Kalau dulu kan kalau nih ke kurikulum 13 nih, kurikulum 13 kita menentukan soal itu tanpa melihat dari kodrat alam anak-anak. Jadi soal yang kita buat itu kita nggak melihat nih anak ini sudah bisa baca belum, anak ini sudah bisa menghitung belum kalau menggunakan penjumlahan susun ke bawah, atau anak ini bisa nggak ya roll ke depan kalau dia obesitas. Nah kalau itu di K13, tapi kita tetap membuat rubrik penilaiannya mampu melakukan roll ke depan secara sempurna, itu poinnya A, B, C, D lagi itu. Kita tidak mempertimbangkan obesitas atau disabilitas, dan kemungkinan pernah, tapi insya Allah kakak-kakak nggak pernah ya, pernah melakukan nilai nembak. Ya, kalau ini kan, kalau peserta didik itu kan misalnya obesitas nih, kan Kak Gamat tawa. Iya, jadi dia kan misalnya obesitas nih, dia nggak mau, pokoknya nggak mau lah melakukan aktivitas pembelajaran, pokoknya dia nggak mau. Nah, jadi kita bingung nih, malah dia disuruh, dia nangis kan. Ya udahlah, kasih aja nilai KKM seperti itu kan. Nah, itu kan kita nggak tahu nih apa sih yang dibutuhkan peserta didik. Nah, tapi setelah melalui kurikulum Merdeka ini kita bisa gimana sih supaya peserta didik itu bisa melakukan aktivitas olahraga sama seperti temannya gitu, walaupun nggak maksimal, tapi dia punya prosesnya untuk mencapai tujuan pembelajarannya, seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan kodrat alam anak itu, oh berarti dia mau melakukan role ke depan tapi tidak dilihat oleh temannya, ataupun dia mau melakukan role ke depan dengan dibantu oleh guru, seperti itu. Kalau itu untuk kodrat alam. Nah kalau untuk kodrat zaman nih, kalau seandainya nih sekolahnya memang sulit nih sinyalnya, kalau peserta didik masing-masing di rumah juga baru ada sinyalnya. Nah, kita boleh melakukan pembelajaran blended learning. Blended learning ini setengahnya online, ya setengahnya tatap muka. Nah, itu blended learning. Misalnya contoh nih, online nih apa sih? Boleh nih kakak-kakak menyampaikan materinya secara online nih di WA group, misal menyampaikan video pembelajaran. Nah, itu sudah termasuk blended learning. Nanti di tatap mukanya kakak-kakak silakan memberikan penguatan terkait dengan materi yang sudah kakak sampaikan melalui WA tadi. Nah, itu sudah mengikuti perkembangan zaman. Nggak mesti harus tentang laptop sih, nggak harus mesti pemaparan melalui proyektor, nggak mesti itu. Terus juga misal nih, untuk yang saya katakan tadi, untuk giliran melakukan praktek pembelajaran, boleh menggunakan spin. Untuk cara menentukan kelompok. Nah, menentukan kelompok ini boleh melalui hitungan, mungkin kakak-kakak lebih mahir melalui hitungan ataupun melalui pengelompokan benda, boleh. Untuk jadi nggak mesti harus melalui absen, nggak mesti kita yang selalu menentukan kamu kelompok ini, nggak mesti seperti itu. Jadi kita mencari referensi apa saja sih pembelajaran yang menyenangkan dengan PJOK. Bagaimana sih bentuk pembelajaran PJOK yang menyenangkan? Apa sih yang harus Nah, biar anak-anak minggu depan nggak bosan nih untuk belajar. Nah, itu kita sudah mengikuti prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berarti kita sudah berupaya nih untuk menyesuaikan kodrat alam anak dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu Kak Deni. Sampai sini aman Kak Deni? Aman, terima kasih Kak. Aman. Ada satu lagi pertanyaan Kak. Boleh Kak, boleh. Sekarang kan kita di sekolah udah menggunakan kurikulum Merdeka, ya kan?
Terus masalah buku nih Kak, mungkin buku Iya. PJOK yang berhubungan dengan kurikulum merdeka ya. Karena di sekolah kami itu belum ada buku, jadi ya maaf, pembelajaran PJOK-nya tuh kadang-kadang tidak nyambung dengan kegiatan yang ada. Sedangkan kita dituntut juga untuk mengenalkan materi yang ada di buku kan, sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, solusinya itu bagaimana, Kak? Oke, Terima kasih. cukup itulah ya. Ya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas apa yang disampaikan Kak Denny. Ini juga menjadi kendala saya sebagai guru kelas ya. Dalam hal ini saya juga memang bukunya belum full nih, belum full. Nah, akan tetapi kan kita sebagai guru nih, kita kan bisa download nih, download buku untuk peserta didik dan buku untuk guru. Nah, untuk ini kita sebagai guru, kita saja yang megang dulu, megang bukunya. Nanti setelah ini baru kita antisipasi nih, bagaimana sih strateginya biar materi ini bisa nyampai ke peserta didik. Apa sih, misalnya kita buat rangkuman dulu seperti itu. Kita cek terus kalau untuk misalnya nih untuk pembelajar, kalau untuk anak kelas 2 nih, nggak bisa kan kalau materinya belajar di buku nih, anak kelas 2, anak kelas 1. Solusinya bisa kakak buat gambar. Kakak buat gambar terkait dengan materi yang ingin kakak sampaikan. Nah, ini loh contohnya gerakannya, ataupun kakak praktekkan. Yang penting kakak tahu dulu sih, apa sih materi yang harus disampaikan. Untuk menentukan materi ya, silakan kakak buka lagi CP, nanti saya kirimkan CP terbaru, atau mungkin kakak-kakak sudah punya CP terbaru 2024 yang revisi ya, untuk UMER ya. Kalau saya biasanya dari CP sudah bisa menentukan TP, kayak gitu, pengembangannya. Tapi nanti untuk kakak-kakak silakan menyesuaikan. Kan kakak-kakak sudah tahu nih, alur pembelajaran apa saja sih kira-kira bayangan materinya gitu kan. Kalau CP-nya ini berarti materinya ini sekitar ini loh materinya gitu kan. Berarti kakak-kakak sudah tahu nih bayangannya apa sih harus yang disampaikan kepada anak-anak kayak gitu. Jadi solusinya sekarang nih, download dulu Kak bukunya dari link yang dibagikan oleh Kemendikbud untuk buku peserta didik dan buku pegangan guru. Ataupun kalaupun memang nggak mau download nih, Kak Denny boleh mengembangkan sendiri TP-nya melalui CP tadi. Atau juga nih, kalaupun misalnya nggak mau mengembangkan sendiri, Kak Denny langsung download saja. Modul ajar yang dibagikan di misalnya dari Kemendikbud, yang ngambil di PMM, ataupun ngambil di guru berbagi, silakan Kak Denny download. Tapi yang jangan plek-ketiplek gitu, karena kan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah atau kondisi peserta didik. Nanti ada bahasa Jawa gitu kan, ataupun penerapannya menggunakan misalnya basket, sedangkan di sekolah Kak Denny nggak ada lapangan basket kayak gitu. Jadi menyesuaikan juga nanti, itu ATM tuh, amati, tiru, dan modifikasi kalau untuk penyesuaian modul. Jadi patokannya sejalan dengan modul dulu deh kayak gitu. Oke, lagi ada selanjutnya Kak Denny? Nggak cukup, terima kasih Kak Sila. Mungkin Kak Tata tuh ada pertanyaan juga tadi. Oke, baik, terima kasih Kak Denny. Oke, Kak Raila, silakan Kak Raila. Ada raise hand ya? Ya, saya Oke, silakan Kak. kasih ini kan. Saya paham menurut Pak Denny tadi. Maksud Pak Denny itu sebetulnya bukan ini sebetulnya. Kayaknya dia acuan daripada kita ikuti kurikulum merdeka nih. Karena memang kita tidak pernah diberikan buku nih. Karena memang linknya juga untuk PJOK ini tidak muncul. Karena memang belum dibuat kayaknya buku PJOK ini oleh negara ini. Karena ini tantangan buat guru PJOK. Sebetulnya itu yang ditanyakan Pak Denny. Kita mau mengarah kemana? Takutnya kita tidak satu arah dan tujuan. Itu menurut saya itu. Kalau kita ada punya buku, kita tahu, pelajaran materi ini. Oke, kita bisa mengambil referensi sih sebetulnya. Makanya tantangan guru PJOK ini sangat berat bagi saya. Tergantung gurunya mau tidak berinovasi. Nah, kita dibuat pelajaran ini, kita disuruh seperti. Jadi kita tidak bisa, seperti ini. Dulu kan kita sudah terbiasa nih di kurikulum 2013 dan sebelumnya kan kita sudah punya panduan nih. Di kelas ini semesternya harus ini. Nah, di semester ini harus ini. Nah, itu sebetulnya inti yang dari Pak Denny tanyakan tadi. Namun betul kata
Fasil tadi, kita harus pandai-pandai berinovasi. Kita kan sudah pernah mengajar nih ya di kelas-kelas sebelumnya. Nah, kira-kira kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas rendah nih apa materinya. Nah, kelas tinggi seperti apa. Kita bisa mengambil di situ. Saya rasa kurikulum ini sudah bebas mereka nih balik ke sekolah kita lah, kesatuan pendidikan kita. Jadi guru PJOK bisa memberikan masukan buat kepala sekolah dan rekan-rekan bahwa kita mengambil materi yang seperti ini, materi pembelajarannya ini. Karena kita sesuai dengan minat dan bakat yang peserta didik kita yang ada di sekolah kita. Nah, itu yang dinamakannya. Namun, kita tidak terlepas dari acuan daripada Dinas Pendidikan, bahwa misalnya kelas 1 nih, belajar tentang gerak apa saja. Betul, kalau kita tidak ada buku, kita boleh lewat fasilitas gambar atau video, metode pembelajaran kita. Nah, yang Pak Denny tadi maksudnya acuannya sebetulnya. Itu betul, Pak Fasil, Kak Fasil. Ya, itu dari saya. Mudah-mudahan kita sama-sama guru olahraga berinovasi. Kita minat dan bakat peserta didik di sekolah kita, satuan pendidikan kita tuh maunya ke mana gitu. Yang penting kita sudah ada rambu-rambunya dalam materi yang akan kita berikan. Dan dengan tujuan menyenangkan buat mereka. Itu saja. Dan kita bisa refleksi apa sih kekurangan kita di yang sudah kita berikan. Nah, kita bisa bermakna buat mereka, kita bisa berefleksi, kemudian menyenangkan, kemudian efisien, tidak terbelit-belit, tidak banyak cengkonek lah artinya. Ya, sebisa-bisa kita, sepandai-pandai kita mengatur supaya tujuan pembelajaran kita ini tercapai. Itu dari Kak Fasil, terima kasih. Oke, baik Kak Raila, terima kasih atas apa yang Kak Raila sampaikan. Oke, saya bagikan lagi sedikit ya kakak-kakak. Saya stop share dulu, saya ganti dengan karena kita nggak ada buku kan, berarti patokan kita hanya CP ya. Saya bagikan dulu. Nah, ini salah satu CP ya, salah satu CP, karena kan kita nggak ada buku nih, jadi patokan kita ya CP. Nah, dalam CP ini nanti untuk TP-nya atau ATP-nya boleh disesuaikan lagi dengan kebutuhan di sekolah kakak-kakak. Mungkin kalau nggak ada panduan itu berarti kita kembangkan sendirilah. Kita harus berinovasi seperti yang disampaikan oleh Kak Raila. Berarti kita harus berinovasi, harus rajin, harus kawah. Nah, di sini peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental. Nah, untuk hal ini mungkin kakak-kakak lebih paham dari saya ya. Peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dalam ruang yang berbeda. Nah, contohnya ini, peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda. Nah, mungkin untuk ini, Kak Denny mungkin atau kakak-kakak yang lain sudah tahu nih materinya apa sih yang bakal diajarkan gitu kan. Nah, ini kan dalam satu fase nih. Dalam satu fase, silahkan kakak-kakak sesuaikan ini mau berapa JP sih gitu. Balik lagi ke program semesternya, ada berapa kali pertemuan kita, silahkan dibagi sesuai dengan TP yang sudah kita susun, kayak gitu kakak-kakak. Jadi kalau memang nggak ada buku nih, berarti kita harus menyusun sendiri. Kalau dari saya sih seperti itu, menyusun sendiri TP dan modul ajar. Kalau kita sudah ada TP dan modul ajar, otomatis nih, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Karena kalaupun untuk materi kelas 1 dan kelas 2, kalau mengikuti di buku, ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan ke peserta didik. Jadi kita harus menyesuaikan. Nggak mesti kita harus mengikuti buku. Buku itu cuma sebagai salah satu sumber belajar. Bisa kita lihat di YouTube hal-hal lainnya nih. Misalnya mungkin materi pembelajaran PJOK pertemuan ke-1. Mungkin di YouTube atau di Google sudah ada. Ataupun bisa dicari lagi program semester PJOK seperti itu. Ada di Google banyak sih di Spradik kita. Kita tinggal menyesuaikan bela dengan kondisi sekolah kita. Intinya harus berinovasi, harus kawah nyari, kawah nyusun, kawah bebuat. Nah, kayak gitu aja kakak. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi kakak-kakak terkait dengan kegiatan hari ini? Oke, pas. Mudah-mudahan setelah ini ya kakak-kakak mendapatkan adalah hal baru, walaupun tidak banyak ya, sedikit ya dari kita kegiatan sharing kita hari ini, kegiatan kita berbagi pengalaman hari ini, setidaknya adalah yang nyangkut untuk kakak-kakak dan insya Allah bermanfaat ya.
Amin. Amin. Saya share dulu yang penutupnya. Asa kawage saro, asa dak kawage itu. Nah, sebelum mengakhiri ini, ada lagi ingin kakak tanyakan. Kalau pas silahkan emot jempolnya. Kalau ada yang tanyakan, oke, saya rasa pas ya. Baik, kakak-kakak, terima kasih untuk kegiatan hari ini, atas komitmennya, atas Barka, lope-lope, diskusinya, Barka, dan lope-lope. partisipasinya. Oke, sebelum sesi akhir, kita foto dulu. Silahkan mau love. Gama, la love puli Kak Raila. Lope ke Bu Tata. Lope-lope, Barka. Lope Gama dulu ya. Gama. Jangan lupa salam olahraga. Salam olahraga. 9, 7. Salam olahraga. Jaya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Mas B, fokus B, depan B. 1, Cek ke Ardiles tuh biasa. 2, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak atas kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Dari hari ini. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raila, besok meeting Siap. Yo, oke, yo. Undangan pacak isi 3 kayak. Ya. Jam Isi tamu 3. Jam 9 ya. Oh iya. Kelepar yuk. Saya pacak